think it's dawned on me that you ain't coming back. Was that their final known goal? It doesn't matter. Indonesia have taken the lead right at the start. I've lost my chance to see us find our way back, and in the end amidst these trying times Heeran Fin mendapatkan banyak pujian dari netizen Indonesia setelah kembali memberikan izin Nathan Jeon untuk bermain di Piala Asia U23 2024. Nathan awalnya hanya diizinkan bermain selama fase grup. Setelah itu Nathan pun kembali ke Belanda untuk kembali memperkuat Heeran Fin. Namun dengan penegatan dan lobby dilakukan PSSI plus disokong rayuan dan pujian netizen dalam beberapa hari terakhir, Heeran Fin memberikan izin lanjutan bagi Nathan. Nathan pun kembali terbang dari Belanda menuju Qatar. Setelah Nathan dipastikan bisa tampil di perempat final, Heeran Fin pun banjir pujian di media sosial. Banyak netizen memuji sikap Heeran Fin yang kembali memberikan izin pada Nathan. Komentar di akun Instagram Heeran Fin mencapai 30.000. Mayoritas berisi pujian terkait keputusan Heeran Fin memberikan izin lanjutan bagi Nathan. Merujuk jadwal yang ada, Heeran Fin akan menghadapi PSV Eindhoven pada Kamis 25 April 2024. Di saat bersamaan tersebut, Nathan bakal jadi tumpuan timnas Indonesia U23 untuk menghadapi Korea Selatan di babak perempat final. Lebih lanjut, Erick Thohir berterima kasih kepada FC Heeran Fin. Selain mengizinkan, klub Belanda itu juga mendorong Nathan untuk bergabung lagi dengan timnas Indonesia U23. Kami berusaha keras meminta kepada Heeran Fin agar mau melepaskan Nathan kembali memperkuat timnas pada lanjutan Piala Asia U23, tutur Erick Thohir. Alhamdulillah, Heeran Fin mendukung Nathan kembali memperkuat timnas Indonesia U23 dan akan tiba hari ini di Qatar. Terima kasih Heeran Fin sudah memberikan izin kepada Nathan untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Semoga usaha ini bisa membuat timnas Indonesia U23 memberikan penampilan terbaik di Piala Asia U23, imbuh Erick Thohir. Momen keberangkatan Nathan Jeon dari Belanda ke Qatar. Bertemu Korea Selatan jelas bukan lawan yang mudah bagi timnas Indonesia. Itulah mengapa Nathan sangat diharapkan bisa tampil bersama Garuda Muda. Beruntung pelatih dari AC Heeran Fin bersama manajemen klub itu mengizinkan Nathan Jeon untuk dapat membela timnas U23. Beredar video di sosial media di mana Nathan Jeon sudah berada di bandara untuk kembali menuju ke Qatar, di mana Nathan akan kembali membela timnas Indonesia U23 dalam ajang babak 8 besar Piala Asia. Dalam video itu, Tom Hae terlihat menemani Nathan dalam perjalanannya ke bandara untuk menyusul lagi timnas Indonesia U23 di Qatar. Ekspresi Nathan dalam video itu nampak bahagia, pasalnya dirinya dapat izin untuk kembali bermanfaat bagi Garuda Muda dan masyarakat Indonesia. Sedangkan Tom Hae pun juga tersenyum bangga di mana ia bisa mengantarkan juniornya ke bandara. Keduanya memang rekan setim di FC Heeran Fin. Chemistry keduanya tak perlu diragukan lagi. Tak hanya membela klub yang sama, keduanya juga sama-sama berjuang untuk timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia. Nathan Jeon dikenal sebagai pemain yang sabar setelah Rizky Ridho. Yaps, Nathan adalah pemain yang jarang terprovokasi oleh lawan ketika berlaga. Namun pada ajang Piala Asia U23 antara Indonesia versus Qatar, Nathan Jeon terlihat habis kesabarannya. Momen itu terjadi jelang akhir pada babak kedua, di mana Nathan Jeon dengan kuat tenaga melakukan body contact kepada pemain Qatar, yang dimana pemain Qatar itu langsung terjungkal karena kalah adu badan dengan pemain FC Heeran Fin itu. Seusai melakukan aksinya itu, Nathan Jeon segera meninggalkan pemain Qatar itu guna menghindari perselisihan yang bisa saja akan terjadi.
Mengingat para pemain Qatar cukup lihai memainkan perannya ketika diving maupun memprovokasi wasit. Terlepas dari momen itu, Nathan Joon pun mendapatkan pujian. Pasalnya Nathan Joon yang baru menyusul timnas Indonesia U23 ke Qatar 1 hari sebelum pertandingan dan tiba di lokasi sekitar 12 jam sebelum bertanding mendapatkan apresiasi dari netizen. Meski dalam laga beradanya bersama timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 harus kalah dari tim tuan rumah Qatar. Mentalitas Nathan Joon yang bermain di dua benua dalam 24 jam patut diacungi jempol. Diketahui Nathan Joon sempat bertanding bersama klubnya FC Heerenveen saat menghadapi Heracles. Dalam pertandingan yang berhasil dimenangkan timnya dengan skor 2-0 itu, Nathan diturunkan pada menit ke-86. Komt Chuaon en ook Vané voor Keulen. Chuaon met Bogdanovic en nu komt Bogdanovic als winnaar uit de strijd en Lammers als gehavende. Dat is toch wel weer een aardig. De oprisping van Heerenveen kwam te laat. Utrecht wint. Setelah pertandingan, Nathan Joon diketahui langsung berangkat ke Qatar untuk memperkuat tim Garuda Muda di Piala Asia U23. Usai melalui penerbangan yang panjang, ia tiba di Qatar pada Senin pagi 15 April 2024 dan malamnya langsung bergabung dengan tim dan masuk dalam list pemain yang berlaga melawan Qatar sebagai pemain pengganti. Tak mengenal lelah, ia kemudian dimasukkan di menit ke-51 oleh Sintayong yang bermain cukup Spartan. Nathan Choaon kembali banjir pujian setelah berhasil mengantarkan timnas Indonesia U23 menang telak 4-1 atas Yordania di partai terakhir Grup A Piala Asia U23 2024. Garuda Muda berhasil mencatatkan sejarah dengan lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024 dalam musim debutnya di turnamen ini. Ya, ini merupakan keikutsertaan pertama Indonesia di ajang Piala Asia U23. Namun Garuda Muda langsung mampu bertarung hingga fase gugur. Marcelino Ferdinand menjadi bintang di laga kontra Yordania lewat 2 golnya. Sedangkan Witan Sulaiman dan Komang Teguh masing-masing menyumbangkan sebuah gol. Namun demikian, pemain yang juga pantas mendapatkan pujian adalah Nathan Choaon yang kembali dipercaya Shin Tae-yong untuk tampil sebagai gelandang bertahan. Nathan sejatinya adalah seorang bek kiri. Namun, sang pelatih asal Korea Selatan itu bereksperimen untuk menaruh pemain FC Heerenveen itu di tengah dalam laga kontra Australia karena ketiadaan Ivar Jenner. Pemain kepunyaan Swansea City itu langsung banjir pujian setelah laga kontra Australia, dan itu berlanjut setelah laga kontra Yordania semalam. Bahkan netizen menyamakan peran Nathan seperti gelandang bintang Real Madrid, Fede Valverde, karena keberadaannya seperti ada di mana-mana, meskipun dia minim pengalaman sebagai gelandang. Kalian jangan melupakan Nathan Choaon yang sepanjang match timnas Indonesia U23 cosplay Valverde, kata akun @JudeBellingham di media sosial X. Bahkan kegemilangan Nathan di laga kontra Yordania dinilai melebihi Marcelino yang mencetak 2 gol, sebab netizen menilai Nathan layak dijadikan man of the match.
rasa sudah saatnya kita berpisah. Khusus buat kamu, nggak perlu khawatir. Kita akan berjumpa lagi dengan video berikutnya Timnas Magazine. Nah, biar kamu terus update seputar Timnas Indonesia, jangan lupa subscribe Timnas Magazine.